ya. Eh, Pada sebuah perguruan tinggi ada mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan di perguruan tinggi tersebut gitu ya. Jadi mahasiswanya otomatis itu nggak akan satu orang aja ya, namanya perguruan tinggi, jadi ada banyak. Kemudian setiap mahasiswa minimal dapat mengambil beberapa mata kuliah gitu. Jadi mata kuliahnya itu ada banyak, mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah, minimal satu mata kuliah gitu ya, dalam satu semester. Nah, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen saja. Jadi satu mata kuliah diajar oleh satu dosen. Nah, tapi setiap dosen dapat mengampu atau mengajar lebih dari satu mata kuliah gitu. Di sini ada kata-kata dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah gitu. Jadi bisa lebih dari itu gitu ya teman-teman. Kemudian tugasnya adalah dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagramnya dengan tahapan langkah sepanduan di PMP ya, di PMP basis data di modul 3 gitu. Oke, yang pertama ini contoh kasusnya, saya sudah buat di live aja via browser aja, nggak download aplikasinya. Di sini sudah saya buat di sini sebagai entity. Langkah pertama kita identifikasi dulu entitinya. Entitinya itu adalah pokok utamanya gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, lalu ada dosen gitu ya. Oke, baik. Lalu langkah yang kedua adalah kita tentukan atributnya. Atribut itu yang nantinya kalau di tabel relasi atau tabel di basis data itu dia itu sebagai kolomnya, jadi judul-judul pada kolom-kolom gitu, itu namanya atribut. Karena di sini tidak disebutkan atribut-atributnya, maka kita analisa senalar kita aja gitu. Mahasiswa itu biasanya ada apa saja sih, yakni nama, jenis kelamin, kemudian sebenarnya banyak ya, ada jenis kelamin, kemudian tahun angkatan, seperti itu, prodinya apa, kayak gitu ya teman-teman. Lalu kita buat atributnya. Di sini saya buat satu contoh. Kita kan sudah buka jadinya ya, saya sudah buat entity-nya. Kemudian kita buka di sini kolom entity relationship. Sebenarnya kan awalnya flowchart nih. Nah, kita buka yang entity relationship. Ini untuk entity, weak entity yang lemah ya, entity yang lemah. Ini juga beautiful attribute. Nih, ini atributnya. Kita klik atributnya di sini. Seperti ini. Atributnya sudah kita buat juga dengan penalaran kita masing-masing aja. Terus untuk langkah yang ketiga, kita identifikasi dulu untuk hubungannya, untuk relasinya gitu. Kalau di modul itu nggak salah dia tuh seperti apa ya, buat tabel gitu ya. Kita buat dulu, jadi hubungannya. Tapi sebelum itu kita buat ini dulu. Ya,
kemudian kita analisa juga hubungannya, relasinya ini. Jadi mahasiswa ini akan mengambil mata kuliah yang ditentukan. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah bisa dengan bahasa mengambil atau registrasi gitu ya. Ini relasi, dalam notasi relasi kita letakkan di sini. Kemudian mahasiswa ini ya, kan mahasiswa di perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Jadi mata kuliahnya banyak, mahasiswanya juga banyak. Mahasiswa akan meregistrasi mata kuliah, mereka minimal bisa mengambil satu mata kuliah dalam satu semester, itu minimal. Jadi mereka boleh mengambil lebih dari satu. Kemudian mata kuliah ini diajarkan oleh dosen, mata kuliah diampu oleh dosen mengampu mata kuliah gitu ya. Mata kuliah diampu oleh dosen gitu. Oke, sudah cukup. Jadi entity sudah, atribut juga sudah, relasi antar entity juga sudah ya. Kemudian ya, langkah selanjutnya adalah menentukan derajat kardinalitasnya gitu. Derajat kardinalitas itu seperti hubungannya tuh kayak satu ke banyak, many to many, one to many, seperti itu ya, satu ke banyak seperti itu. Nah, mahasiswa ini kan banyak, mereka meregistrasi banyak mata kuliah. Jadi kita hubungkan dulu garisnya seperti ini, oke? Kemudian kita rubah garisnya di sini. Oke, garisnya kita rubah seperti ini. Outputnya begini. Outputnya lulus, gitu ya. Mahasiswa meregistrasi minimal satu mata kuliah. Kemudian dari sini juga kita tarik garis, nah itu. Kemudian garisnya di sini adalah seperti ini, gitu ya teman-teman. Jadi mahasiswanya kan banyak di perguruan tinggi, mereka minimal bisa mengambil satu mata kuliah, artinya mata kuliah ini kan banyak gitu. Jadi many to many untuk derajat kardinalitasnya. Kemudian dosen, kita tarik garis juga, kita buat gini dulu aja. Oke, dosen ini ya, satu dosen hanya bisa mengampu minimal satu mata kuliah gitu. Minimal, jadi dosen bisa mengambil lebih dari itu. Untuk derajat kardinalitasnya sudah ada ya, sudah terhubung. Kemudian kita lengkapi himpunan entitasnya. Jadi pada aturan derajat kardinalitas, jika ada relasi dari setiap entity yang memiliki nilai banyak ke banyak kayak mahasiswa dan mata kuliah ini, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity baru gitu. Dan atributnya itu adalah masing-masing primary key dari entity awal gitu. Kayak mahasiswa kan dia primary key-nya adalah name gitu. Jadi nanti dia akan menjadi atribut si entity baru di sini, karena derajatnya kan banyak ke banyak nih. Kalau ini kan dosen mengampu minimal satu mata kuliah gitu.
Kalau ini kan many to one to many gitu ya. Jadi yang bisa apa? Yang bisa dibuat relasi baru, dibuat entitas baru maksudnya, yaitu hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah gitu. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Jadi di sini kita buat entity baru dengan nama apa ya, registrasi angkatan gitu ya. Oke, registrasi angkatan. Oke, kita buat. Oke, kemudian untuk kan aturannya, jadi mahasiswa ini punya NIM. Nah, NIM ini primary key dari entitas yang awal, yang many to many ini akan menjadi atribut si relasi baru. Sehingga kita duplikat aja di sini. Seperti itu. Kemudian ini juga karena mata kuliah primary key adalah IDMK, maka kita oke. Seperti itu. Sehingga ini kita hapus dulu. Kita hapus juga. Seperti ini. Kemudian kita buat relasi lagi, namanya registrasi. Seperti ini. Nah, kita tarik di sini. Seperti ini ya. Jadi akan ada entitas baru yang berisi dengan atribut primary key dari entitas sebelumnya. Seperti itu. Mahasiswa yang lain meregistrasi mata kuliah diregistrasi gitu ya. Oke, sudah cukup, mungkin itu dulu. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.